terus terang saja ketika menyongsong pelaksanaan Pilkada 2024 27 November 2024 yang akan datang. Jadi berharap banyak terhadap pemimpin atau calon pemimpin, calon gubernur yang akan datang ini memiliki komitmen yang jelas ya, dan tidak membedakan antara negeri dan swasta. Dalam kegiatan atau dalam kebijakan pendidikan belakangan ini, saya sebagai atau kami sebagai pengelola sekolah swasta merasakan betul ada semacam dikotomi yang sudah cukup lama kita suarakan untuk tidak dilakukan oleh pemerintah. Karena satu contoh, sudah sebenarnya banyak sekolah swasta yang sudah berdiri yang memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pemerintah sebelum pemerintah bisa membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti sekarang ini. Akan tetapi kami sangat menyayangkan ketika pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk mengelola pendidikan, yaitu terus-menerus membangun sekolah negeri tanpa memperhatikan adanya sekolah swasta di sampingnya. Sehingga terus terang saja belakangan ini cukup banyak sekolah swasta yang gulung tikar, di mana para gurunya sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri di sekolah itu, termasuk juga banyak gedung-gedung sekolah yang terbengkalai. Lalu kemudian selain itu ada overlap penerimaan siswa di sekolah negeri. Jadi tidak lagi mengacu kepada Permendikbud 17 2017, di mana untuk SD misalnya hanya maksimal boleh diisi 28 orang anak dalam satu kelas, SMP 32 orang anak dalam satu kelas, SMA, SMK 36. Akan tetapi justru sekolah-sekolah negeri yang memelopori penerimaan siswa baru itu yang melampaui daripada Permendikbud 17 2017, termasuk juga melampaui kapasitas RKB yang dia miliki, sehingga ada overlap, apalagi dengan memberlakukan proses pembelajaran 5 hari efektif, 5 hari kerja. Jadi amat sangat terjadi overlap di beberapa lembaga pendidikan negeri gitu. Hampir semua gitu. Lanjut juga dalam pengangkatan P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, termasuk P3K pada bidang guru. Jadi banyak sekali guru-guru swasta yang sudah mengabdikan diri puluhan tahun dan bahkan menduduki jabatan, paling tidak ada yang jadi kepala sekolah, kalau wakase itu banyak, kepala program itu banyak juga. Itu ketika dia tidak merasa aman dan tidak merasa belum maksimal perjuangannya sebelum menjadi PNS atau menjadi P3K, maka mereka melamar. Ironisnya pemerintah tidak menempatkan dia pada sekolah di mana dia mengabdi, sekolah-sekolah swasta, melainkan dia justru ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Nah ini membuat terus terang saja sekolah-sekolah swasta mati suri. Selain sulitnya kita mencari siswa baru tahun-tahun ajaran karena overlapping di sekolah negeri, dan juga guru-guru kita banyak yang lari karena lulus P3K, penempatannya kok di sekolah negeri. Kenapa tidak semacam seperti dulu bahwa ada guru-guru DPK, guru-guru dipekerjakan, guru-guru diperbantukan. Dia lulus menjadi PNS, menjadi ASN, tapi kemudian penempatannya kembali di mana ia mengabdikan dirinya selama ini. Sehingga terus terang aja sekolah-sekolah swasta hampir lumpuh belakangan ini. Jadi kami di PGRI, karena kebetulan saya menjadi ketua YPLP PGRI Kabupaten Badung, termasuk keluh kesah kita ketua-ketua PGRI atau YPLP PGRI seprovinsi Bali dan se-Indonesia semacam itu, kami beranggapan, berasumsi bahwa hal ini terjadi di seluruh pelosok tanah air kita dengan kebijakan pemerintah seperti ini gitu. Itu yang kami rasakan belakangan ini. Nah,